Mobil Jepang adalah mobil yang terkenal awet. Awetnya ini dalam arti keseluruhan. Mesinnya jangan ditanya, awet banget pastinya. Ada berapa banyak Motuba yang masih bisa jalan tanpa pernah overhaul? Jawabannya banyak. Menarik ya, selain mesinnya, mobil Jepang juga terkenal awet dalam hal eksterior. Maksudnya gimana? Ya kalau kita pakai mobil era 90-an atau 2000-an awal lah. Terkadang kita tidak sengaja menyenggol sesuatu yang tumpul, misalnya tembok atau trotoar. Mobil biasanya tidak akan penyok, paling baret dikit doang. Dilap pakai autan sedikit, biasanya kondisinya langsung mulus lagi. Ini berbeda dengan mobil-mobil terbaru saat ini. Terkadang kesenggol dikit aja langsung den atau penyok. Dan ini tidak terpaku sama satu merek aja. Karena sejatinya mau itu merek Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki atau apapun itu, semuanya hampir sama aja. Apalagi kalau kita mau ngomongin kecelakaan yang cukup parah. Mobilnya biasanya akan ringsek banget, bahkan terkadang plafon si supirnya aja sampai hancur. Sekali lagi, ini berbeda dengan mobil zaman dulu. Kita ambil contoh foto viral satu ini. Jika dilihat fotonya, mobil Kijang kapsul tua tersebut masih gagah berdiri dan pilar-pilarnya juga masih aman. Padahal kondisinya mobil tersebut sedang tertimpa kontainer. Jika ingin dibandingkan dengan mobil saat ini, katakanlah foto ini yaitu Fortuner. Ada kejadian Fortuner ketiban kontainer, mobilnya ya masih berdiri tapi pilarnya benar-benar hancur semua. Ya emang sih banyak faktor lainnya, misalnya isi dan berat dari isi kontainer itu sendiri. Namun walaupun demikian, kedua kejadian tersebut seakan-akan bisa membuktikan kalau mobil zaman dulu terkesan lebih kuat daripada mobil baru. Dan iya, memang faktanya seperti itu. Mobil baru gampang banget ringsek. Pertanyaannya, kenapa mobil baru gampang ringsek? Apakah hal ini disengaja? Jawabannya iya, semua ini disengaja. Alasannya apa? Tentu aja alasan klasiknya, crumple zone. Apa itu crumple zone? Crumple zone atau dalam bahasa Indonesia disebut zona deformasi adalah bagian dari kendaraan yang dirancang untuk menyerap energi benturan dalam kecelakaan. Dan zona ini biasanya terletak di bagian depan dan belakang mobil, tapi terkadang di sisi samping juga merupakan crumple zone. Bagaimana cara kerja crumple zone ini? Jadi ketika terjadi tabrakan, crumple zone akan melipat, hancur, atau berubah bentuk secara terkendali untuk menyerap energi benturan sebelum mencapai kabin penumpang. Dan hal ini tentu aja untuk mengurangi gaya benturan yang diterima penumpang di dalam mobil. Kemudian juga, crumple zone dapat memperlambat pelambatan mendadak dan mengalihkan energi benturan ke bagian luar kendaraan. Jadinya iya, alasan klasiknya adalah crumple zone. Tapi jika kita melihat mobil murah, katakanlah mobil LCGC yang jauh lebih gampang ringsek, apakah mobil ini memiliki crumple zone yang lebih baik? Sayangnya nggak gitu, nggak semua ringsek itu crumple zone. Bayangin aja, masa di tulangan mobilnya ringsek juga, padahal itu bukan crumple zone. Lalu kenapa? Tentu aja kualitasnya yang menurun. Kemudian pada mobil era 90-an biasanya mereka memiliki standarisasi plat yang digunakan lebih dari 0,9 mm. Sedangkan saat ini kebanyakan mobil modern menggunakan plat minimal setebal 0,6 sampai 0,9 mm tergantung harga mobilnya. Jadinya iya, bahan dasarnya aja juga sudah berbeda. Kenapa hal ini dilakukan? Tentu aja untuk memangkas kos produksi. Dan untuk memangkas kos produksi lebih lanjut, hal ini juga diperparah dengan beberapa unsur bodi terkadang juga merangkap fungsi sebagai sasis dengan hanya cara dipertebal aja. Kemudian bumper mobil modern juga lebih cenderung dominan faktor estetikanya yang berarti biasanya hanya akan menggunakan plastik. Yang berarti dari bumper dan penggunaan bodi yang merangkap fungsi, ini tentu aja membuat mobil bisa dengan mudah ringsek. Tapi kenapa produsen melakukan hal ini? Apa alasannya selain memangkas biaya produksi? Tentu aja efisiensi bahan bakar. Mobil modern jauh lebih ringan jika dibandingkan mobil tua. Jika mobilnya semakin ringan, tentu aja mesin tidak akan bekerja terlalu keras, yang pada akhirnya penghematan BBM tentu aja bisa terjadi. Dengan berbagai faktor tersebut, mobil modern secara alami tentu aja lebih mudah ringsek. Namun kenapa mobil era 90-an bisa sangat kuat? Jadi di era 90-an kondisinya sangat berbeda dengan saat ini, karena pada era itu banyak mobil yang dirancang dengan sasis yang lebih kaku dan rangka bodi yang lebih kuat. Dan hal ini dapat memberikan kesan bahwa mobil lebih tahan terhadap benturan. Namun ada satu kelemahan utama, energi tabrakan sebagian besar tersalurkan langsung ke dalam kabin alias tidak ada crumple zone. Selain itu, mobil era 90-an juga banyak yang menggunakan material yang lebih tebal, seperti baja berkualitas tinggi dengan bobot yang lebih berat. Ini berbeda dengan mobil modern, hampir tidak ada yang menggunakan baja berkualitas tinggi dengan bobot yang berat lagi, karena semuanya sudah menggunakan baja ultra ringan, aluminium, plastik komposit, dan lainnya.
Jadinya iya semuanya aja udah berbeda. Namun kenapa era 90-an harus menggunakan baja berat dan kuat? Ya ini karena mobil tahun 90-an umumnya hanya mengandalkan rangka bodi yang kuat dan sabuk pengaman standar sebagai fitur keselamatannya. Jadinya ya gitu, semua hanya mengandalkan sasis. Dengan mudah rusaknya mobil modern, apakah mobil modern lebih buruk daripada mobil zaman dulu? Faktanya, meskipun mobil modern terlihat lebih mudah ringsek, tapi hal ini tidak berarti mobil modern lebih buruk. Malah sebaliknya, mobil modern malah lebih aman bagi pengemudi dan penumpangnya. Karena mau bagaimanapun, crumple zone adalah hal yang sangat penting saat ini. Apalagi jika kita mau ngomongin airbag. Dengan crumple zone, airbag bisa bekerja dengan maksimal. Terlebih lagi, kuat atau tidaknya bodi dan struktur mobil itu bukan menjadi acuan mobil akan kuat dari benturan. Kita ambil contoh dari foto mobil ini. Ini adalah Dodge Charger tahun 1970-an. Ketika dites tabrak, hasilnya begini, kelipat hampir setengah mobil. Namun ketika kita melihat mobil sekarang yang lebih kalengan, memang rusak juga, tapi dengan adanya crumple zone, kerusakannya hanya terjadi setengah, tidak keseluruhannya. Ditambah jika dilihat dari hasil tesnya, mobil zaman dulu tidak akan bisa menghasilkan skor yang tinggi seperti mobil saat ini. Jadinya iya, semua ada alasannya. Yang pertama crumple zone, yang kedua efisiensi bahan baku untuk menghemat berat agar efisiensi BBM terpenuhi, dan yang ketiga tentu aja kos produksi. Lalu bagaimana dengan mobil yang benar-benar gampang banget penyok di luar dari crumple zone? Yaitu karena emang materialnya emang tipis banget, misalnya nih sekali lagi LCGC atau mobil di harga 200 juta ke bawah. Jika kalian perhatikan lebih jauh, plat LCGC akan terlihat sangat tipis jika dibandingkan dengan mobil non-LCGC. Bahkan dari lekukannya aja, platnya juga udah terlihat kalau kurang berkualitas. Makanya nggak heran, ketabrak dikit, mobil LCGC bisa langsung rusak parah. Bahkan terkadang melawan motor sekalipun, mobil LCGC bisa rusak parah. Ya balik lagi sih, saat ini ada harga ada rupa. Harga memang tidak pernah bohong, walaupun mobil sekarang terasa overpriced, tapi harga masih tetap tidak bisa bohong. Iya kan? Tapi bagaimana dengan mobil Cina? Mereka masih kuat banget. Apakah mereka tidak punya crumple zone? Tentu aja mereka punya, hanya aja plat ketebalannya cukup berbeda. Standarisasi pabrik Jepang menggunakan plat setebal 0,6 sampai 0,9 mm. Untuk mobil Korea ya sama seperti Jepang. Namun untuk mobil Cina mereka memiliki standar ketebalan plat yang lebih tinggi, yaitu di 0,9 sampai 1,2 mm. Jadi nggak heran kalau ada kecelakaan antara dua mobil, yang satu mobil Jepang dan yang satu mobil Cina, mobil Jepang lebih ringsek. Ya ini karena dari materialnya. Apalagi kalau kita mau ngomongin mobil Eropa. Mobil Eropa memiliki standarisasi ketebalan 1 mm sampai 1,3 mm. Dan untuk mobil Amerika sendiri di atas 1,3 mm. Dengan standarisasi plat tersebut, mungkin muncul sebuah pertanyaan, mengapa pabrikan Cina bisa memiliki standar ketebalan yang hampir sama dengan Eropa? Ya sebenarnya hal ini bisa terjadi karena saat ini para pabrikan di luar Asia berusaha bersaing dengan pabrikan Asia yang pada akhirnya untuk mengurangi biaya produksi dan shipping cost. Jadi ya mau nggak mau mereka harus ekspansi pabrik mereka keluar dari negara asalnya. Dan Cina kebetulan terpilih oleh para pabrikan tersebut dengan berbagai alasan. Yang utamanya mungkin labor cost yang tidak terlalu tinggi juga. Dari hal ini aja memungkinkan Cina untuk mengadopsi atau bahkan bekerja dengan merek-merek Eropa tersebut. Katakanlah Geely yang pernah bekerja sama dengan Volvo. Jadinya ya hasilnya nggak heran kalau produk Geely sekuat Volvo. Kemudian contoh mobil yang cukup kuat yang sampai saat ini masih beredar di jalanan adalah Panther. Makanya kalau ketemu Panther mendingan menghindar. Karena kalau melakukan kesalahan sedikit aja nanti diajakin adu banteng. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.